biar anak-anak ini punya aktivitas yang produktif, terus orang tuanya juga paham caranya mengasuh anak di tengah problem gadget ini ya. Jadi di rumah itu ada 2 HP rebutan ya. Bahkan mungkin ada satu rumah itu mungkin ada 4 HP yang direbut sama anaknya. Nah, akhirnya keluhan tetangga kanan kiri saya, kalau sudah anak itu mainan HP, itu sulit untuk diajak komunikasi, diajak ngobrol, dikasih perintah maupun diajak ngobrol yang lain. Itu susah. Dari latar belakang itu makanya saya bikin acara dan mengundang pakarnya ya, sekaligus tak minta untuk menjadi relawan di TBM Rumah Karakter Bu Rika ya. Siap. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan Bu Rika, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama Bu Rika selaku narasumber sudah hadir di sini. Kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Mukhlis atas waktunya. Kita langsung saja ya. Kita awali dengan nonton video dulu. Oke. Sudah tampil Pak Mukhlis videonya? Ya sudah Bu. Oke, kita Sudah. Karena KTP ini kadang kasih nih. Enak. Ya? Ini bukan telur iris ya dengan kejadian tadi. Ini dilanjutkan dari iNews. Berikut Rakyat Bicara bersama Rianka Putra. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik. Tak hanya soal gizi buruk, namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Sudah pernah diperiksa ke dokter atau ke puskesmas? Sudah, malah saya melo-melin. Ini ibu sih kasih gadget nih ya, radiasi jadi matanya kering ini katanya itu. Kelihatannya memang matanya Viko itu selalu merah seperti itu. Iya merah, apalagi kalau cuaca panas itu ya, tambah merah banget gitu. Lagi main gadget itu bisa berapa lama Bu? Ya bisa 3 jam 4 jam lah. Kalau saya sibuk deh kan, langsung diambil HP-nya. Kadang bangun tidur bukan apa, langsung HP dicariin.
bukan sarapan, mandi apa gimana, HP. Viko usianya 9 tahun ya, Viko ya? Main gadget terus sejak kapan, Bu? Dari umur 4 tahunan kali ya. 4 tahunan. Belum sekolah sih. Apakah ibu yang secara sengaja memberikan gadget ke Viko atau dia yang minta ya, Bu? Gitu. Terkadang ya sengaja juga biar kalau kita ada kesibukan gitu biar dia anteng, maksudnya biar diem aja gitu. Oh, dia pernah merasakan sakit, gatal, dan seperti apa sih yang dirasakan oleh Viko kalau mengadu ke ibu? Kadang itu gatel, kadang kalau udah terlalu itu pusing, kadang mama pusing, mama aku minta obat, pusing nih, kadang gitu. Ibu yang sudah merawat Viko dari kecil melihat ada perubahan perilaku dari Viko, apakah menjadi malas atau menjadi sulit berinteraksi, seperti apa, Bu? Ya malas juga, nggak mau fokus gitu. Kalau disuruh makan, kan nggak mau ah. Jadi maunya di aja. Kadang kalau seperti kita mau makan, nih sekalian nih kita kasih HP juga kadang biar dia diem gitu, mau makan kadang gitu juga dipancing. Kesalahan bukan di anak gitu, orang tuanya. Kalau ibu nggak bisa itu membatasi, saya juga nggak bisa mengobatin. Viko bukan satu-satunya anak generasi Alpha yang kecanduan gadget atau gawai. Masa keemasan perkembangan anak dari sejak lahir hingga usia 5 atau 8 tahun terampas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan game bisa masuk dalam kategori penyakit jika memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan aktivitas bermain game. Dan yang kedua, ketika seseorang lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan dengan aktivitas lain. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak bisa berhenti main game meskipun sudah terlihat jelas dampak buruknya. Seusia dengan Viko, bocah Farhan mampu menghabiskan 20 GB data internet dalam sepekan lebih hanya untuk bermain game PUBG. Sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Susah nggak sih merawat anak usia 9 tahun di zaman sekarang? Susah, lumayan susah. Apalagi sekarang udah ada HP, terus ada game online. Nah udah disuruh mandi aja susah. Dari bangun tidur, melek sampai sore bisa kuat main HP. Bisa 4 jam kuat, nggak mau makan. Mandi aja susah. 2 bulan naik di kelas 1 udah main. Iya, selama 1,5 tahun itu apa Bu Irma melihat ada perubahan dari Farhan apa? Banyak mas, jadi males. Mandi aja kalau nggak diambil HP-nya nggak mau mandi. Makan susah, harus disuapin. Susah fokus. Belajar aja turunnya banyak banget. Cuma ibu nggak khawatir karena PUBG itu kan permainannya lumayan keras ya, kekerasan, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan itu. Kadang-kadang tanpa pengetahuan saya juga mas. Terus kalau saya mau hapus permainan PUBG-nya, HP-nya pakai password yang saya nggak tahu. Kalau anak hanya diserahkan ke kami untuk diterapi tanpa keterlibatan orang tua, itu biasanya efektivitasnya kurang. Karena anak pasti nanti ketika di rumah melakukan pola yang sama. Tapi ketika orang tua ikut terlibat dalam proses terapi, maka keberhasilan terapi bisa sampai 75% sampai 100%. Karena yang perlu dirubah itu bukan sekedar bagaimana mereka diterapi, tapi bagaimana pola yang harus dilakukan di rumah ketika setelah terapi. Kebiasaan anak bermain gadget atau gawai yang tak kenal waktu dan tak kenal tempat seperti ini juga bisa membahayakan keselamatan. Anak butuh pengalihan dari layar gadget agar tidak kecanduan. Cara terbaik adalah dengan bermain di ruang terbuka. Ya, kena. Gantian ya, jaga ya. Orang tua punya peran yang sangat penting dalam menghadapi persoalan yang satu ini, agar gadget yang sesungguhnya bermanfaat tidak berbalik menjadi musuh bagi anak-anak. Sarian Kaputra, demikian Rakyat Bicara pekan ini. Oke, kita sudah melihat video tadi yang miris ya. Sekarang saya akan sudah tampil di layar Pak. Iya, sudah. Oke. Kalau Bapak Ibu semua, kalau kita bicara tentang kecanduan gadget,
terutama pada anak, itu tidak lepas dari peran orang tua atau dengan pengasuhan. Jadi pengasuhan orang tua itu sangat berpengaruh dan sangat berperan penting terhadap perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Nah, apa sebenarnya dampak dari main gadget atau HP ini secara terus-menerus? Tadi sudah disebutkan, WHO itu sudah menyatakan bahwasannya bermain HP secara terus-menerus itu bisa menyebabkan kesehatan mental. Jadi masalah pada kesehatan mental. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kecanduan gadget dapat menjadi indikator atau memperburuk masalah kesehatan mental. Yang terjadi adalah depresi karena seperti video yang awal tadi ya, emosi karena HP-nya mati, kemudian atau wifi-nya putus, kemudian apa itu namanya, paket datanya habis, maka yang terjadi adalah emosi, tidak bisa melakukan penyelesaian masalah atau problem solving dengan baik, sehingga dipukul-pukul, diinjek HP-nya. Akhirnya dengan seperti itu muncullah kecemasan. Kalau sudah cemas, kemudian terjadi depresi, mengurung diri, males, mau keluar males, bergabung dengan teman-teman yang di luar juga males. Kemudian kalau main game sampai malam akan terjadi insomnia atau gangguan tidur. Atau justru malah dibalik. Jadi kalau malam itu aktif, kemudian siang atau pagi hari dia tidur. Nah, itu yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Kemudian secara sosial, anak yang kecanduan itu juga dia akan mengisolasi dirinya di lingkungan sosial dan sulit berinteraksi dengan teman sebaya atau peer secara langsung karena dia lebih suka atau lebih nyaman dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Jadi kalau HP itu bisa semau kita, semau gue gitu ya. Tapi kalau dengan orang lain itu harus ada kesepakatan, harus ada komitmen, itu yang akhirnya mereka menyebabkan mereka males untuk bermain bersama teman-temannya gitu. Jadi nggak bisa semau gue gitu. Nah itu juga bahaya. Itu yang secara eksplisit dapat menyebabkan kesehatan mental. Akhirnya antisosial nanti jadinya kan gitu. Kemudian di masalah akademik ini jelas. Jadi belajarnya pasti terganggu dan prestasi akademik pasti akan menurun. Jadi apalagi tidak terpantau sama sekali main gadgetnya gitu. Kebanyakan orang tua zaman sekarang kan asalkan diam di rumah daripada di luar panas, terik, nanti kepanasan atau ada penculikan karena sedang marak berita penculikan itu, daripada main di luar, main di dalam rumah aja sudah pegang HP. Nah itu justru apalagi tidak dikontrol situs-situs apa yang dia kunjungi, apa yang dia mainkan. Nah itu justru akan berdampak buruk pada anak. Selain itu juga pada kondisi fisik itu akan merusak mata, terutama dari radiasi sinar yang dipancarkan oleh HP tersebut. Nah, dari Okezone juga dipaparkan bahwasannya dampak buruk keseringan main gadget ini juga bisa menyebabkan obesitas gitu ya. Apa hubungannya obesitas dengan main HP gitu? Jadi karena pola makan yang tidak sehat atau terlalu sering bermain HP dengan ngemil, kemudian tidak terasa sehingga habis banyak, makannya habis banyak, nah gitu, ngemil terus, minum minuman yang berkarbonasi, nah itu justru bisa menyebabkan obesitas.
merusak postur tubuh, bisa membungkuk atau skoliosis, nah, kemudian membungkuk lordosis, maaf, kemudian tulang bengkok atau skoliosis karena nonton HP sambil tidur, sambil pegang HP, nah itu juga sangat mengganggu gitu. Kemudian masalah pencernaan, jadi biasanya telat makan seperti yang dipaparkan oleh ibu tadi ya, anaknya kalau nggak disuruh makan nggak makan, kemudian kalau HP-nya nggak diminta bisa seharian nggak makan, nah itu bisa terjadi. Dan lagi gangguan secara psikologis, ada gangguan interaksi sosial, jadi lebih banyak waktu di depan layar itu membuat orang kurang berinteraksi secara sosial, yang malas tadi, kemudian nggak pede, jadi gangguan kepercayaan diri karena kurang interaksi sehingga nggak tahu caranya ngomong dengan orang, nggak tahu cara menempatkan diri. Nah itu anak-anak zaman sekarang jadi sosialnya rendah, yang itu berdampak juga pada kecerdasan adversity. Jadi adversity questionnya rendah. Jadi daya tangguh, daya juang itu juga rendah anak-anak Gen Z, kemudian generasi Alpha itu mudah marah, mudah membanting, terus nggak suka antri. Nah itu anak-anak zaman sekarang. Jadi adversity questionnya rendah, kecerdasan dalam menghadapi masalah. Gigi yang kurang sehat, terpaku, kemudian peningkatan makanan, ngemil, males gosok gigi, males mandi. Nah ini dampaknya nggak hanya ke mata aja, jadi anggota-anggota tubuh yang lain itu juga tidak baik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Selain kerjasama dengan orang tua terutama ya, karena ini anak-anak, kemudian bagaimana kita bisa menggalakkan lagi permainan tradisional. Saya sudah pernah menginisiasi permainan tradisional untuk dimarakkan lagi. Itu hanya bertahan beberapa tahun saja dari awal-awal berkembangnya gadget waktu itu. Jadi segera digalakkan untuk mengimbangi supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan dampak-dampak buruk terhadap anak-anak terutama. Itu kami di sekolah-sekolah di Kabupaten Malang pernah mengaktifkan kembali permainan-permainan tradisional itu ya, yang mungkin sekarang sudah redup lagi ya. Dulu masih semangat-semangat gitu dan sekarang redup lagi. Mungkin ini bisa jadi masukan nanti di TBM terutama yang di Pak Muklis ini untuk menggalakkan lagi permainan-permainan tradisional. Jadi karena anak-anak usia segitu itu masih gampang untuk dialihkan gitu ya. Jadi selain membatasi penggunaan gadget, jadi kemudian memperbanyak aktivitas di luar rumah, nah itu dengan permainan tradisional itu. Jadi bikin dakon, kemudian peta umpet, lari-lari bak sodor, nah itu bisa sangat membantu anak-anak beraktivitas di luar rumah. Jadi membuat pos-pos permainan gitu. Jadi kalau biasanya di perumahan atau di kampung itu ada pos PAUD ya. Nah mungkin itu kalau pos PAUD itu nanti terbatas hanya anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini itu anak-anak di bawah 5 tahun biasanya. Nah kalau dinamakan pos permainan gitu nanti bisa SD juga bisa bermain di situ. Jadi nanti permainannya bisa beragam antara SD, kemudian TK gitu. Jadi kalau tadi Pak Muklis mengatakan susah ya mengajak anak SMP itu remaja, ya memang susah karena dunianya sudah berbeda. Dunia anak-anak dengan dunia remaja itu sudah berbeda. Kalau
pengen ngajak anak SMP diundang selebgram TikTok gitu, nanti dia datang Pak gitu. Anak-anak SMP itu diajak TikTokan bareng, joget-joget gitu, pasti dia mau datang yang anak-anak SMP. Jadi kalau diajak kayak bermain, menggambar, mendongeng, itu dunianya masih TK dan SD, itu pun ada yang mau, ada yang nggak mau sudah. Jadi nanti disesuaikan gitu di permainan tradisionalnya itu nanti. Kemudian menghindari penggunaan gadget di waktu tertentu. Jadi bisa membuat aturan bagi yang belum terlanjur, itu bisa membuat aturan, ada negosiasi menghindari penggunaan gadget di waktu-waktu tertentu, misalnya waktu makan bersama atau saat berkumpul dengan orang atau sebelum tidur. Terus waktunya jam belajar atau mengerjakan PR. Boleh main gadget itu jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi dan itu harus ada komitmen antara orang tua dan anak atau anggota di rumah, anggota keluarga di dalam rumah itu harus ada komitmen dan konsistensi gitu. Jadi ketika anak melakukan itu berarti orang tua juga tidak gitu. Orang tua sedang bekerja misalnya, misalnya boleh ayah ibu boleh membalas chat atau mengangkat telepon saja gitu. Jadi ada komitmen seperti itu. Kemudian menjadi teladan yang baik. Nah, itu gabungan juga dari tadi ya. Jadi harus menjadi contoh, menjadi teladan pada anaknya gitu sebagai orang tua, karena orang tua itu adalah role model ya. Role model itu contoh gitu yang dilihat anak sejak dari lahir sampai nalar anak itu bisa berkembang gitu. Jadi yang dilihat itu adalah contoh-contoh bagaimana orang tuanya menyelesaikan masalah, bagaimana orang tuanya ketika menghadapi suatu masalah itu diselesaikan dengan baik, atau bagaimana kalau misalnya HP nggak bisa terus dipukul-pukul, maka anak akan meniru itu. Jadi karena orang tua adalah role model. Kalau marah teriak-teriak atau gebrak-gebrak meja gitu, nanti itu akan ditiru oleh anak itu karena sebagai role model tadi. Kemudian menciptakan zona bebas gadget. Jadi di dalam rumah misalnya ada area tertentu yang itu bebas dari gadget, tidak boleh ada HP, tablet, laptop atau apapun ya di dalam situ, misalnya di ruang makan dan di kamar tidur gitu. Hanya boleh bermain HP, laptop itu kalau di teras atau di ruang keluarga misalnya. Itu diciptakan zona bebas gadget, itu awal yang baik gitu, dan semua anggota rumah harus bisa mematuhi gitu karena ada komitmen tadi. Mengikuti aktivitas lain, mengajak anak untuk melakukan aktivitas lain yang menarik. Apa minatnya? Membaca buku, melukis, bermain musik, dan mengikuti hobi lainnya, atau dengan bisa dilakukan dengan permainan tradisional tadi. Jadi bermain-main di luar. Nggak perlu bermain misalnya, ayo kita cari walang di sawah gitu. Ayo kita cari mengenal bunga putri malu. Kamu sudah tahu belum namanya bunga putri malu gitu. Kalau Bapak Ibu tanya, kebanyakan anak sekarang itu nggak tahu yang namanya bunga putri malu gitu, karena mereka asik bermain HP gitu. Jadi jalan-jalan ke sawah. Ini namanya semanggi. Semanggi itu berpasang-pasangan dan itu ganjil kayak gitu. Nah, tidak ada semanggi itu yang 4 pasang gitu, nggak ada, adanya 3 pasang. Nah, kayak gitu itu apa itu nanti lah itu bisa menggunakan gadget. Jadi kita nggak bisa
terlepas dari gadget gitu ya, atau dilarang sama sekali tidak boleh main gadget. Di Google itu kan bisa difoto semanggi itu jenis tanaman apa, jenis apa. Nah itu bermain HP sambil belajar, jalan-jalan ke sawah. Misalnya bunga putri malu difoto nanti di Google itu sudah ada itu. Nanti difoto di Google ini jenis apa, namanya apa, nama latinnya apa. Nah itu ada. Itu bermain sambil belajar dan juga bermain HP. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau dilarang sama sekali nanti ada kesempatan dia main HP, maka dia akan bermainnya tidak terkontrol. Kemudian ada memantau konten apa yang diakses. Nah ini bisa kalau untuk anak-anak ya. Jadi mumpung belum terlanjur, yang belum bisa main HP itu bisa dikontrol. Biasanya pakai akun orang tuanya gitu. Di HP pakai akun orang tuanya. Kemudian nanti di aksesnya dibatasi. Itu juga bisa. Kemudian bermain dengan teman sebaya. Ini bermain bareng-bareng dengan teman-temannya. Kemudian komunikasi yang baik. Komunikasi dengan anak tentang pentingnya membatasi penggunaan gadget. Jadi komunikasinya harus disesuaikan dengan kognitif anak. Jadi kalau anak usia dini, anak di bawah 3 tahun, ya ngomongnya harus sesuai pemahaman mereka, sesuai dengan nalarnya mereka. Kalau dia sudah TK, ya sesuai dengan pemahamannya anak TK. Dia anak SD, dia sudah SD, sudah balik gitu. Sekarang kan kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai akil balik ya. Nah itu ngobrolnya juga disesuaikan dengan nalar mereka. Jadi nggak sama ngobrol dengan anak kelas 6 SD, disamakan dengan ngobrol dengan anak TK atau usia 3 tahun gitu. Jadi harus disesuaikan begitu. Jadi kalau tiba-tiba direbut HP-nya terus nggak boleh kamu, nah itu nggak sesuai kalau untuk anak kelas 5, untuk anak kelas 6. Jadi pakai negosiasi, terus perjanjian, nah gitu. Kalau anak apa itu namanya SD. Kemudian ketika sekarang yang bahaya itu karena anak-anak bisa mengakses apapun ketika sudah pegang HP, misalnya sudah terpapar pornografi, anak-anak itu, nah, itu dijelaskan sekalian gitu. Jadi dijelaskan secara fungsi biologisnya, bukan dimarahi tanpa ada alasan. Oh, nggak boleh kamu main ini pokoknya. Kenapa nggak boleh? Jadi anak akan terus mengejar. Kenapa nggak boleh? Kenapa ini? Kenapa itu? Gitu. Kenapa hanya orang dewasa aja yang boleh? Kenapa usia sekian yang boleh nonton film ini? Nah, kayak gitu. Itu akan mengejar terus dia. Jadi harus dijelaskan. Ketika sudah terpapar, dijelaskan secara fungsi biologisnya gitu. Nah, ini sekalian mengajarkan anak tentang seks edukasi. Seks edukasi itu yang tepat itu diajarkan ketika usia 3-5 tahun, itu tentang peran laki-laki dan peran perempuan supaya dia tidak salah ya tentang gender itu. Jadi kalau laki-laki itu begini, kalau perempuan itu seperti ini, pakaian laki-laki itu begini, pakaian perempuan seperti ini gitu. Kemudian ketika anak sudah akil balik, kelas 4, kelas 5, kelas 6, nah itu diajarkan tentang seks edukasinya itu tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalau sudah balik, berarti sudah bisa memproduksi sel telur dan sperma. Jika sel telur dan sperma ini bertemu, maka akan menjadi janin. Nah itu apa itu namanya dijelaskan seperti itu. Jadi supaya anak paham dan anak mengerti. Kemudian tentang gender, terus penyimpangan seksual. Nah itu juga dijelaskan ketika mereka sudah balik. Jadi nalarnya itu sudah berkembang. Jadi sudah di atasnya memayis gitu ya.
Nah, tadi disebut-sebut kecanduan gadget, kecanduan gawai, kecanduan HP itu membuat kesehatan mental anak terganggu. Bahkan di dalam video tadi juga sudah disampaikan, sudah ini dengan WHO bahwasannya anak kecanduan itu juga merupakan gangguan pada kesehatan mental. Jadi, tapi apakah itu satu-satunya penyebab gitu ya? Faktor penyebab dari kesehatan mental anak itu terganggu. HP dan teman-temannya itu. Jadi memang dia memperburuk dan menjadi indikator atau faktor yang memperburuk kesehatan mental. Tetapi gangguan ini bukan satu-satunya penyebab. Jadi ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan masalah kesehatan mental pada anak. Termasuk faktor genetik, kemudian faktor lingkungan. Nah ini, lingkungan ini yang perannya juga besar. Trauma, kemudian pengabaian, kekerasan, tekanan keluarga, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Ini sangat penting ya, terutama di pengasuhan. Ini bisa menyebabkan mental anak itu tidak sehat. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis ini bisa disebabkan karena keseimbangan kimiawi ya. Bisa dari lahir atau bisa disebabkan saat mengandung. Jadi konsumsi obat yang tidak seimbang ketika ibu hamil itu juga bisa menyebabkan terganggu mentalnya. Kemudian faktor psikologis, gaya kepribadian, mekanisme coping yang tidak sehat, rendahnya harga diri, dan stres yang kronis. Coping itu pengalihan ketika seseorang itu punya masalah. Jadi ketika anak itu bermasalah, kemudian pengalihannya itu tidak sehat. Justru misalnya malah dengan tantrum, marah-marah, teriak-teriak, tidak dengan perilaku yang baik. Nah, itu juga bisa menyebabkan mental menjadi tidak sehat. Faktor sosial, nah ini bullying, perundungan, ini sangat apa ya, sangat marak terjadi bullying. Kemudian isolasi sosial, kesulitan beradaptasi di sekolah atau lingkungan sosial. Jadi kenapa ditetapkan usia 7 tahun gitu atau 8 tahun gitu ya, masuk SD gitu, itu kesiapan anak sebenarnya, tentang kesiapan anak ketika masuk sekolah, bukan karena apa, tetapi karena kesiapan aja. Kalau usia 6 tahun, usia 5 tahun dia sudah siap, it's okay gitu. Tapi kalau anak nggak siap, terus sekolah ditungguin, nah itu kan berarti dia belum siap. Sekolah ditungguin, kemudian masih nangis kalau mau berangkat sekolah, masih ini, nah itu kan berarti belum siap. Ketika dia belum siap, dia akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Nah, beradaptasi susah. Kemudian dibully lagi sama temennya. Wah, itu juga menjadi mental tidak sehat bagi anak ya. Itu harus diperhatikan bagi orang tua yang memiliki anak TK, kemudian PAUD gitu. Jadi harus benar-benar menyiapkan mental anak ketika mau masuk sekolah. Jadi kalau saya menganggap TK itu hanya bermain ya, masa-masa bermain. Jadi saya selalu melarang guru-guru TK anak saya itu untuk memaksa bisa membaca, menulis dan berhitung, calistung itu. Jadi jangan dipaksa. Semampu anaknya, se-enjoy anaknya gitu. Jadi kalau teman-temannya udah bisa semua, anak saya belum bisa, itu
saya nyantai gitu, karena memang di awal sudah saya sampaikan jangan dipaksa untuk bisa calistung gitu, karena masa TK itu adalah masa bermain gitu ya. Namanya aja taman kanak-kanak, bukan sekolah. Jadi begitu SD sebenarnya itu tugasnya guru SD calistung itu, tapi karena dilema ya di negara kita itu, bahkan sekolah yang bagus itu pakai tes gitu ya. Jadi saya nggak pernah memasukkan ke sekolah yang pakai tes-tes gitu. Baru satu ini yang sekolah formal, jadi yang nomor 1, 2, 3 itu anak-anak saya homeschooling gitu, jadi sekolahnya non formal gitu. Sesiap anaknya gitu, kapan dia siap untuk belajar gitu. Dan itu sangat berpengaruh di perkembangan di berikut-berikutnya gitu, untuk lebih memantapkan bakat dan minatnya. Oke, Pak Muklis, itu materi dari saya. Mungkin selanjutnya bisa sharing-sharing aja kita. Baik, terima kasih matur suwun. Monggo ayah bunda yang mau berdiskusi. Ini kayak anu privat ini ya. Ini kan cuma sedikit ini. Iya. Ini anak saya juga dilaporkan sama gurunya belum bisa baca sendiri. Anak lanang main terus ya. Main terus. Yang temannya cewek itu datang ke rumah pinjam buku. Jadi alhamdulillah bukunya itu sangat membantu untuk bisa membaca. Tapi anak saya sendiri susahnya setengah mati. Mungkin anak lanang ya. Saya nggak tahu. Mungkin adakah ini saya yang bertanya ini. Ini anaknya. Anak lanang, apakah ada perbedaan fokus konsentrasi ya ketika anak lanang, anak cowok sama anak cewek di dalam diajari mereka untuk bisa fokus membaca. Jadi mungkin itu dulu sambil menunggu yang lain untuk bertanya. Fokus membaca laki-laki dan perempuan. Bedanya apa gitu ya? Ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau laki-laki itu lebih penekanannya pada otak kiri gitu ya. Kalau perempuan itu pada otak kanan gitu. Jadi kalau laki-laki itu logikanya yang bermain, kalau perempuan itu apa istilahnya, perasaannya yang lebih menonjol itu. Tetapi di luar itu, ini usianya sama anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan itu terkenal memang lebih rajin daripada anak laki-laki kan begitu. Saya aja, anak saya perempuan Pak Muklis ini kelas 1 SD itu belum lancar membacanya gitu. Ketika saya tanya, sudah ini, belum katanya. Ya udah gitu. Terus jadi membacanya masih dieja gitu. Enggak apa-apa. Enggak bahaya ya? Enggak bahaya, enggak apa-apa, enggak masalah. Bahkan anak saya yang nomor 3 itu disleksia. Disleksia itu gangguan membaca. Jadi dia baru bisa membaca lancar itu setara dengan kelas 4. Kelas 4 SD baru bisa membaca lancar. Jadi enggak masalah bagi saya. Dan lulus, nilainya baik SD itu, dan ketika SMP dia udah siap, SMP justru malah dia berprestasi gitu di SMP-nya gitu. Jadi apa ya, bahkan SD pun itu bagi saya masih masa bermain. Kelas 1, 2, 3 itu belum
belum, jangan dipaksakan lah gitu. Belajar itu harus yang menyenangkan bagi dia. Jadi kalau dipaksa nanti seperti kayak momok sekolah itu dan belajar itu gitu. Apalagi sekarang sudah musimnya ini yang dibahas kan tentang HP ya. Yeah. Nah, nanti pengalihannya ke HP dia. HP, ya. Karena sekolah itu sangat menjemukan, sekolah sangat ini kan gitu. Jadi untuk sekarang aja nggak main HP itu udah syukur alhamdulillah gitu. Apalagi dia mau belajar itu udah bonus itu ya. Saya hampir menyekolahkan anak saya ke istilahnya homeschooling ya. Homeschooling. Itu karena ya dapat ilmu dikit-dikit sih tentang bermain gitu. Bermain. Tapi yo nggak tahu, nanti takutnya saya sendiri tidak bisa mendampingi anak-anak untuk bermain. Nah itu. Nah itu jadi, ya. Banyak orang tua sekarang itu yang tidak siap akan hal itu. Padahal itu kan kewajiban kita sebagai orang tua toh. Betul. Takut mereka sendiri yang memilih bermain yang ini ya, yang tidak kita pahami, akhirnya orang tua sendiri tidak sempat menemani mereka. Jadi kalau di homeschooling itu kan bebas memilih, terus mana yang disukai itu. Jadi kalau kebanyakan orang tua pada umumnya itu kan mereka anak nggak bisa matematika, maka akan dileskan matematika kan gitu, sampai dia bisa gitu. Itu membuang-buang waktu, Pak. Jadi anak bisanya apa? Kenali bakat dan minatnya itu sedini mungkin. Jadi fokus pada bakat dan minatnya gitu. Kalau anak memiliki kecerdasan kinestetik, misalnya dia senang main bola gitu, sudah ikutkan klub bola gitu. Yang penting bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, bisalah mengikuti gitu. Cukup. Dia bisa ikut kejuaraan nasional, kejuaraan ini, olimpiade kan gitu. Karena fokus pada bakat yang dimiliki. Kalau sibuk pada kekurangannya, jadi dia nggak bisa matematika. Orang tua sibuk pada kekurangannya yang nggak bisa ini. Ya akhirnya bakatnya yang tadi nggak bisa terasah dengan baik. Jadi kalau di komunitas homeschooling anak saya itu kebanyakan atlet, kemudian pelukis. Jadi kalau menurut Howard Gardner itu kan ada 8 kecerdasan ya. Jadi kecerdasan itu enggak hanya kecerdasan akademik yang nilai rapotnya bagus, bisa menguasai semua mata pelajaran. Enggak lah. Einstein aja yang disebut dengan si jenius Einstein, dia itu hanya pinter di bidang matematika dan fisika doang gitu. Pelajaran yang lain dia enggak bisa, bahkan nilai rapotnya kosong gitu. Karena dia nggak mau belajar selain fisika dan matematika. Tapi pola pikir orang tua di lingkungan kita kan masih kudu pinter kabeh kan gitu ya. Itu kan nggak adil bagi anak kita, kan nggak adil. Kita aja nggak pinter di semua bidang. Dan nggak mungkin pinter semua bidang ya. Iya, nggak mungkin lah. Mungkin. Dosen aja juga ada bidangnya sendiri-sendiri kan. Dosen matematika nggak mungkin, nggak ini di pelajaran arsitek kan gitu ya. Dosen arsitek nggak proper di psikologi kan gitu. Iya, betul. Oke, yang lain monggo. Ini ada 3 yang lain ini. Tok kerja ini istri saya, Bu Rika. Lagi ngopeng-ngopeng si kecil. Monggo yang lain ini ada Mas Zairofik sama Mbak Lain Hartati. Itu adik saya itu Zairofik. Oh, oke. Saya langsung ngecek. Saya langsung ngecek medsosnya, punya akun channel YouTube itu. Siapa saya nggak kenal. Nah, ini lebih ke permintaan Bu Rika, ini kan isu dari guru kita ya, isu
kesehatan holistik dan saya memilih kesehatan mental karena ada hubungannya sama anak-anak. Kayak saya pengen konsen di anak-anak. Saya buka TBM, kemudian parenting ini. Jadi dalam rangka ngomong anak ya, harapannya bisa kita berlanjut ya. Kolaborasi lah, kolaborasi antara Fakultas Psikologi, BNE ISO, dan membina kayak punya binaan ya, binaan di TBM Rumah Karakter. Kalau di Saintek kan ada jurusan perpustakaan, kita sudah kolaborasi, terus ngeling ke dapat MOU, buat MOU sama perpustakaan UM, itu juga sudah. Yang belum psikologi kepengennya teman-teman psikologi merapat gitu, mbok acara pengabdian atau mata kuliah gitu. Nek iso, nanti tak tunggu di sini. Ini dikabari ada mahasiswa tarbiyah bulan ini rencana diagendakan untuk main ke TBM, bermain sama anak-anak. Ya ini dalam rangka mewujudkan pertama pendidikan yang berkarakter, dan pendidikan berkarakter itu ada hubungannya dengan kesehatan mental, memang beririsan ya, begitu ya. Iya. Nah, saya nggak ikut jambore, saya sebenarnya menunggu apa ya, arahan untuk instruksi, tapi nggak apa-apa lah, saya mulai terlebih dahulu untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang konsen di bidangnya masing-masing untuk mewujudkan transformasi peradaban. Gitu. Walaupun nggak melu jambore, kan melu jambore ya? Tidak Pak, saya kemarin ada tugas di Jombang. Mas Agung, milu Utara. Tidak, kami nggak ikut jambore kemarin karena ada pelatihan di Tebu Ireng kemarin. Udah aku ngomong anak ora tega ninggalno omah, jadi ning omahe tak pantau terus terakhir ada komitmen komunitas untuk bergerak. Ya, kita bergerak, saya bergerak saiso-isone. Bergerak dalam rangka mewujudkan cita-cita amanah guru juga. Ngoten Bu Rika. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita sambung di lain kesempatan. Ini kan pemantiknya saja. Pemantiknya dulu. Nek iseng kok, kalau ada yang ngontak, misalkan ke saya atau Marika yang kok, kita buatkan khusus sekolah parenting. Sekolah parenting. Sekolah parenting orang tua ya. Sekolah orang tua gitu ya. Sekolah orang tua nanti. Sekolah pengasuhan. Oke, ya. Ini anak lanang. Ora ngare to, Mas. Jadi saya baru tahu perbedaannya anak lanang sama anak wedok. Oke, jadi semoga bisa berlanjut sebagai komitmen kita untuk sebuah gerakan ya, gerakan transformasi untuk ngopeni generasi alfa ini. Oke. Matur suwun, itu aja. Selamat beristirahat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf, dan nanti kita akan sambung mungkin kita agendakan 1 bulan sekali gitu. Jika ada permintaan nanti kita bisa 2 mingguan gitu. Jika nanti genrenya kita ke pendidikan anak, perkembangan anak gitu ya. Iki. Ya, siap. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala khilaf, dan nanti kita akan buat agenda berikutnya. Dan terima kasih sama Purika, dan saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan bergabung, kita sudah menyelesaikan sesi parenting pertama.
Jadi ini pengantar aja. Matur suwun yang sudah bergabung ya. Kita lanjutkan berikutnya nanti. Insya Allah bulan depan. Matur suwun.